Kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Polri Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren, Jakarta Selatan mulai terungkap secara terang benderang. Sebelumnya dalam kasus ini ada beberapa kejanggalan yang membuat publik geram, seperti hilangnya CCTV di lokasi kejadian dan hasil autopsi yang terasa aneh dan sebagainya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus dan inspektorat khusus untuk menyelidiki kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen. Berikut penjelasan lengkap kronologi kasus ini dari awal sampai kabar terbaru saat ini. Happy birthday. Brigadir Yosua disebutkan tewas dalam insiden saling tembak-menembak dengan Brada E di rumah dinas Sambo pada 8 Juli 2022. Namun, kasus penembakan itu baru diungkap ke publik pada 11 Juli tahun 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Brigadir Yosua masuk ke kamar istri Sambo dan diduga melakukan pelecehan. Menurut Ramadan, istri Verdi sempat berteriak sehingga Brada E yang berada di luar pun masuk ke dalam rumah. Lantas, Brada E berjalan menuju kamar, tetapi Brada J keluar lebih dahulu. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Brada E sebanyak 5 kali. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai Brada E, tetapi tembakan Brada E menewaskan Brigadir J. Setelah kejadian itu, Putri menelepon Sambo yang disebutkan sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Kematian Brigadir J dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga ke Barreskrim Polri. Sementara itu, pengacara keluarga Sambo melaporkan Brigadir J atas dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap istri Sambo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Beriringan dengan itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono untuk mengusut kasus tersebut. Tim khusus melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir J sesuai dengan permintaan keluarga korban. Menurut tim kedokteran forensik, terdapat lubang di kepala bagian belakang Brigadir J, seperti tertembus oleh peluru. Diduga Brigadir J ditembak dari belakang kepala hingga tembus sampai ke hidung depan. Hal yang mencengangkannya yaitu ditemukannya otak Brigadir J yang pindah ke bagian perut. Tim sus menetapkan Brada E tersangka kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Polisi mengatakan tembakan Brada E bukan bentuk untuk membela diri. Sehari setelah menetapkan Brada E jadi tersangka, Polri memeriksa 25 personelnya yang terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1. Mereka diduga menghalangi penyelidikan perkara penembakan Brigadir J. Kapolri juga mencopot Verdi Sambo serta 14 perwira tinggi dan perwira menengah lainnya. Sambo ditempatkan di Makobrimob Kelapa II, Depok selama 30 hari. Ia diduga melanggar kode etik karena masalah ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara. Sambo diduga mengambil dekoder kamera pemantau atau CCTV yang ada di sekitar rumah dinasnya tempat Yosua tewas ditembak. Istri Sambo, Putri Chandrawati, untuk pertama kalinya hadir di hadapan publik saat akan menjenguk suaminya di Makobrimob. Ia hadir bersama kuasa hukumnya, Arman Harnis, namun keinginannya untuk bertemu dengan suaminya belum dapat dipenuhi pihak Makobrimob. Kuasa hukum Brada E, Muhammad Burhanuddin, mengungkap sejumlah pernyataan penting kliennya. Selain baru, pernyataan Brada E ini berbeda dengan narasi awal seputar penembakan atau kematian Brigadir Yosua. Burhanuddin menyebut kliennya mendapat perintah dari atasannya langsung untuk menembak Brigadir J. Selain itu, ia mengatakan ada Irjen Verdi Sambo saat penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua tersebut. Soal penembakan, Brada E menurutnya memang menembak Brigadir Yosua, namun ada pelaku lainnya yang juga menembak. Berdasarkan pengakuan Brada E, dalam peristiwa maut tersebut tidak ada tembakan balasan yang dilayangkan oleh Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo ditengarai memerintahkan Brada E yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk menembak Yosua. Total sudah ada 4 orang yang dijadikan tersangka, yaitu Brada E, Brigadir Riki, sopir berinisial K, dan Verdi Sambo. Mereka dijerat dengan pasal ancaman hukuman mati.
Itulah kronologi lengkap sementara kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Polri Irjen Ferdy Sambo menurut channel Artis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay hati, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.